Hari ini kita akan memasuki materi tentang nasikh wal mansukh. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan kemudahan segala urusan dan juga diberikan kemurahan rezeki sehingga bisa kita melaksanakan ibadah yang sempurna dan khusyuk serta bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, saudara-saudara sekalian, kita mulai saja karena waktu juga sudah lewat ya. Sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 10 nih ya, yang akan presentasi makalah ulum Quran dengan judul An-Nasikh wal Mansukh. Kepada pemakalah disilahkan dengan segala hormat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, Bapak Dr. Haji Ahmad Syukron MA, dan Bapak, Ibu, serta teman-teman yang hadir pada Zoom meeting pagi hari ini. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang An-Nasikh wal Mansukh yang beranggotakan 3 orang, yaitu Bapak Ahmad Ahwani, Kak Said Amir Ali Madani, dan saya sendiri Suhartika. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kak Said Amir Ali Madani. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pertama, pengertian nasikh wal mansukh. Nasikh memiliki dua pengertian, yaitu secara etimologi atau bahasa dan juga secara terminologi atau istilah. Berikut makna kata nasikh secara bahasa yang dipandang paling relevan. Yang pertama adalah ar-raf'u al-izalah, yang berarti penghapusan. Yang kedua adalah an-naql, yang berarti penyalinan atau penukilan. Kemudian selanjutnya al-ibtal, yaitu berarti penghilangan atas sesuatu. Kemudian at-taghyir wal ibda wal ibtal wal iqamah as-sa'yu maqamahu, yang artinya ialah mengganti atau menukar. Makna di atas mempunyai dasar kalamullah pada ayat 106 Quran Surah Al-Baqarah, yang artinya ayat mana saja yang kami nasihkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kelima adalah at-tahwil wal baqa wal baqaihi nafsihi atau at-tabdil, yang artinya memalingkan, menyalin atau memindahkan. Namun tiada kalamullah yang mencontohkan ataupun mendasari makna ini. Selanjutnya makna kata nasikh secara istilah yang dijelaskan oleh para fuqaha, yaitu bahwa nasikh adalah raf'u syari' hukman syar'iyyan bidalilin syar'iyyin mutarakhin anhu, yang berarti pengangkatan, penghapusan oleh syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala, terhadap hukum syara' yang sudah lampau dengan dalil syara' yang terbaru. Yang dimaksud
dengan pengangkatan hukum syara adalah penghapusan kontinuitas pengamalan hukum tersebut dengan mengamalkan hukum yang ditetapkan terakhir. Sama halnya dengan nasikh, kata mansukh juga memiliki pengertian secara etimologi dan terminologi. Maka secara etimologi mansukh artinya suatu hal yang diganti. Sedang secara istilah mansukh diartikan sebagai hukum syara yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Dari pengertian-pengertian di atas, selanjutnya kita perlu juga memahami kata nasakh. Yang dimaksud nasakh adalah suatu perbuatan pembatalan atau penghapusan pada hukum syara dari hukum lama ke hukum yang baru yang bersumber dalil syara yang datang kemudian. Maka dalam menasahkan diperlukan dua unsur penting, yaitu an-nasikhu wal mansukh. Di mana nasikh merupakan hukum atau dalil syara yang sifatnya menghapus suatu hukum atau merupakan subjek penghapus, sedangkan mansukh merupakan hukum atau dalil syara yang nantinya dihapus atau diganti atau juga merupakan objek penghapusannya. Saat ini kita akan berbicara tentang rukun nasikh wal mansukh. Yang pertama ada adatun nasikh, ialah sebuah statement yang meyakinkan bahwa benar-benar ada pembatalan suatu hukum yang sudah ada. Kemudian an-nasikh yang merupakan hukum atau dalil atau ayat yang sifatnya akan menghapus dalil atau hukum awal atau yang sudah ada. Kemudian al-mansukh ini merupakan suatu hukum atau dalil yang akan dihapus, dibatalkan, ataupun dipindahkan keberadaannya. Mansukh anhu yang berarti orang-orang yang harus mendapat beban dari hukum tersebut. Kemudian syarat nasikh wal mansukh, syarat-syaratnya yang pertama mansukh itu dalil hukum yang dihapuskan atau dibatalkan. Haruslah berupa hukum syara. Hukum syara merupakan aturan-aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah ditetapkan guna mengatur segala perbuatan ataupun tingkah laku para mukallaf yang berupa wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah. Artinya bahwa suatu mansukh bukan berasal dari hukum akal pikiran ataupun hukum yang dibuat oleh manusia. Nasikh, dalil yang menghapus atau membatalkan. Harus memiliki selang waktu dari mansukh, yaitu dalil hukum yang lama. Nasikh ini juga wajib berwujud dalil-dalil syara, baik dari Al-Quran Al-Karim, Al-Hadis, qiyas ataupun ijma'. Dalil baru dan dalil lama haruslah memiliki pertentangan yang bersifat kontradiktif. Sifat dari nasikh, dalil yang menghapuskan atau dalil yang mengganti, dia haruslah mutawatir. Sebab dalil yang sudah terbukti secara pasti ketetapan hukumnya, maka tidak bisa dinasahkan melainkan oleh hukum yang juga secara pasti sudah terbukti. Kemudian
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah lainnya. Ya, Baik, tafadhol. terima kasih Kak Said Amir Alimadani. Selanjutnya, pembahasan tentang pembagian nasih wal mansukh akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ahwani. Kepadanya dipersilakan. Ahmad. Iya. Silakan Pak. Langsung ini ya, Mbak. Al-Mansoh ini ya. Iya Bapak, silakan. Tadi Oke, Kak Said udah. pembagian. Baik, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Mbak? Waalaikumsalam. Kedengeran Pak, kedengeran. Ya. Baik, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang kami muliakan, dosen pembimbing kitab, Pak Kiai Dr. Ahmad Sukron, teman-teman yang pada pagi menjelang siang ini kita memasuki mata kuliah yang kedua. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Langsung saja kami bacakan melanjutkan dari diskusi atau makalah ini. Pembagian nasih wal mansukh. Yang pertama, nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Jenis nasah ini disepakati adanya oleh para ulama, adapun orang yang beranggapan tidak ada ayat mansukh di dalam Al-Quran, maka perkataannya tidak dianggap. Contoh misalkan dalam surah Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqatan dzalika khairul lakum wa atharu fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ayat ini menunjukkan kewajiban sedekah bagi yang mampu sebelum berbisik-bisik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat ini dimansukh ayat berikutnya yang menghapuskan kewajiban tersebut. Dalam ayat berikutnya, asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa illam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus shalah wa atuz zakat wa atiullaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Kemudian yang nomor 2, nasakh Quran dengan as-sunnah. Contoh
Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang diharamkan di saat ayat ini diturunkan hanyalah 4 jenis di atas. Ini berarti set itu daging, keledai, kemudian boleh dimakan. Berdasarkan ayat ini kemudian kebolehan dihapuskan hukumnya oleh hadis-hadis sahih yang datang kemudian yang mengharamkan daging keledai Cina. Karena ayat atas termasuk surat Al-An'am yang merupakan surat Al-Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Dengan kesepakatan ulama, adapun pengharaman daging keledai Cina dengan sunnah terjadi setelah itu di Khaybar. Dari hadisnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a faqala akilatil humru summa ja'ahu faqala akilatil humru summa ja'ahu faqala afanita il humru fa amara manadiyan fanada fin nasi innallaha wa rasulahu yanha yanhadikum al-humil humril ahillati fa innaha rijsun fa akala filatil quduru wa innaha tatafurul bil lahmi. Yang ketiga nasah sunnah dengan Al-Quran ini dibolehkan juga oleh jumhur sebagaimana masal menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan as-sunnah dan di dalam Al-Quran tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Ketetapan ini kemudian dinasah oleh Al-Quran dengan firman Allah Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyanna qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa itsma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annal haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya dan sesungguhnya orang-orang Yahudi Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis kemudian diarahkan untuk kembali ke Masjidil Haram, ke arah kiblat Masjidil Haram. Yang keempat, nasah as-sunnah dengan as-sunnah. Artinya bahwa suatu hukum syara yang mulanya didasarkan dalil as-sunnah lalu dinasahkan atau dihapus oleh dalil syara dari as-sunnah pula. Yang contoh dalam hadis ini adalah nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Yang sebelumnya ziarah kubur itu dilarang, kemudian dengan waktu yang cukup dianggap mulainya keimanan masyarakat kala itu sudah mulai kuat ketauhidannya, maka Rasulullah memerintahkan atau membolehkan untuk melaksanakan ziarah kubur. Kemudian bentuk nasih wal mansukh. Pertama nasil hukmi wal tilawatil jami'an, yaitu penghapusan teks bacaan Al-Quran dan sekaligus juga penghapusan hukum yang terkandung di dalamnya. Contoh yang umum dikemukakan ialah riwayat Aisyah yang pernah berkata bahwa pada mulanya diturunkan ayat Al-Quran tentang saudara persusuan yang diharamkan menikah adalah 10 susuan atau 10 tegukan gitu ya. Kemudian dinasah dengan 5 kali susuan atau 5 kali tegukan. Kemudian setelah itu Rasulullah
wafat. Kemudian yang nasal hukmi duna tilawah, yakni penghapusan pemberlakuan suatu hukum dengan tidak menghapus bacaan teksnya tetap diabadikan. Di antara contohnya adalah perintah mengarahkan kiblat salat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Penghapusan puasa selama 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura dengan puasa Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 240, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila qawli ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'ilna fi anfusina min ma'rufin wallahu 'azizun hakim. Teks ayat ini tetap ada dalam mushaf dan bernilai ibadah dengan membacanya. Jadi hukum sudah dinasah tapi ayatnya masih tetap, dan bila membaca ayat-ayat tersebut masih tetap mengandung ibadah. Kemudian walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa asyra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihin bil ma'rufi wallahu bima ta'maluna khabir. Misalkan perempuan yang ditinggal mati suaminya, istilahnya iddah, yang sebelumnya dinyatakan 1 tahun diganti dengan 4 bulan 10 hari. Kemudian yang ketiga, nasah tilawah dunal hukum, yaitu nasah yang terjadi pada bacaan atau teks Al-Quran saja tanpa menasah hukum. Hukumnya masih tetap berlaku. Contoh ayat tentang perintah merajam laki-laki dewasa atau perempuan berzina sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Keduanya menyatakan bahwa di antara ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah asy-syaikhu wa syaikatu idza zanaya farjimuhuma nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Jadi mungkin tulisannya sudah tidak ada tapi hukumnya masih tetap. Teks ayat ini sudah dihapus namun hukumnya masih berlaku. Kemudian contoh ayat nasikh wal mansukh. Contoh ayat nasikh wal mansukh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tawallu fasama wajhullahi innallaha wasi'un alim. Itu contoh-contoh ayat kiblat. Kemudian ayat tentang wasiat. Langsung. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Tentang diwajibkan atas kamu apabila mau tidak menjemput seorang di antara kamu jika dia meninggalkan harta berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini mungkin keadaan sakit, kita keadaan sakit harus membuat surat wasiat ya. Jadi ini dinasakh dengan ayat berikutnya, ayat di dalam surah An-Nisa itu. Yang di sini artinya sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Bagaimana nasikh mansukh ini, banyak pendapat ulama yang secara umum pandangan ulama seputar nasikh dan mansukh. Nasikh dalam Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 2. Pertama, kelompok ulama yang mengakui dan membolehkan adanya nasikh. Pak, maaf Pak. Ya? Udah cukup. Oh, udah cukup ya? Sorry. Ya. Mbak Sartika ya? Ya, Pak. Baik, terima kasih. Kasih. Makasih. Terima kasih Pak Ahmad Ahwani. Berikutnya akan saya sampaikan tentang pendapat ulama tentang nasikh wal mansukh.
Jadi secara umum pandangan ulama seputar nasakh dalam Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ulama yang mengakui dan membolehkan dan ulama yang mengingkari adanya nasakh dalam Al-Quran. Nah, di antara ulama yang menolak dengan tegas anggapan adanya ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan adalah Abu Muslim Al-Asfahani. Beliau mengajukan argumentasi menggunakan Quran Surah Fussilat ayat 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tanzilum min hakimin hamid. Yang artinya, tidak ada kebatilan yang mendatanginya baik dari depan maupun dari belakang. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Menurutnya, andaikan terindikasi adanya kontradiksi dalam Al-Quran, maka pertentangan itu dapat dikompromikan tanpa menggunakan nasakh, melainkan cukup dengan menggunakan takhsis al-am untuk menghindari kesan adanya pembatalan terhadap hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Nah, masih menurut Abu Muslim Al-Asfahani, sebagaimana dikutip oleh Ar-Razi, argumentasi tidak adanya nasakh selain ayat di atas adalah bahwa teori adanya nasakh dalam Al-Quran berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 106 tersebut adalah lemah, yang bunyinya manansakh min ayah, yang itu ya. Kemudian, menurut Ar-Razi, ulama yang menggunakan argumentasi adanya nasakh berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 106 tadi adalah lemah karena menurutnya kata ma pada ayat tersebut merupakan pengandaian atau syarat yang memerlukan jawaban atau al-jaza dan sama menggunakan mudhari syarat dan jazanya. Ayat tersebut tidak menunjukkan sudah adanya ayat nasikhah atau mansukhah. Kemudian yang selanjutnya, menurut Fadlur Rahman, setiap ayat Al-Quran merupakan respon atas problem historis. Oleh karena itu, harus dipahami dalam konteks sosiohistorisnya. Nah, dengan memahami masing-masing ayat, dengan pertimbangan sosiohistoris inilah, makanya pertentangan antara ayat-ayat Al-Quran mengakibatkan adanya pemikiran tentang nasakh dalam Al-Quran. Selanjutnya, Hasbi As-Siddiqi juga menolak adanya nasakh dalam Al-Quran dengan beberapa alasan. Yang pertama, yaitu tidak satupun ayat Al-Quran yang mengatakan adanya kemansuhan suatu ayat. Yang kedua, hadis-hadis tentang nasakh tidak memenuhi kriteria kesahihan sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian yang ketiga, tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama mengenai kemansuhan suatu ayat. Yang keempat, kemansuhan suatu ayat menjadi batal ketika pertentangan lahiriah antara ayat-ayat yang dianggap dinasakh dengan ayat-ayat yang menasakh sudah bisa dihilangkan. Yang kelima, tidak ada hikmah dengan adanya ayat-ayat yang bisa dinasakh. Kemudian, menurut Al-Marawi, adanya kondisi yang berlainan ini juga disebut nasakh. Beliau menegaskan, hukum-hukum tidak disyariatkan kecuali untuk kemaslahatan manusia. Dan hal ini bisa berubah atau berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat. Sehingga apabila ada satu hukum yang disyariatkan pada suatu waktu karena adanya kebutuhan yang mendesak saat itu, kemudian kebutuhan itu berakhir, maka merupakan suatu tindakan bijaksana apabila ia dinasakh dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu itu. Maka itu menjadi lebih baik dari hukum sebelumnya atau sama dari segi manfaatnya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para ulama yang menerima adanya nasakh berpegang pada dalil yang pertama, perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Allah boleh saja memerintahkan sesuatu pada satu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Kemudian nas-nas Al-Quran menunjuk pada kebolehan nasakh dan terjadinya antara lain termaktub dalam Quran Surah An-Nahl ayat 110 yang berarti dan apabila kami mengganti suatu ayat di tempat ayat yang lain. Kemudian hikmah nasikh wal mansukh. Yang pertama yaitu memelihara kemaslahatan hamba. Syariat Allah adalah perwujudan dari rahmatnya. Dialah maha mengetahui kemaslahan hidup hambanya
Melalui sarana syariatnya, Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia hidup tertib dan adil untuk mencapai kehidupan yang aman, sejahtera, dan bahagia di dunia dan akhirat. Yang kedua, yaitu menguji kualitas keimanan umat dengan memberikan beberapa perumpamaan, kemudian meniadakannya. Yang ketiga, yaitu memelihara perkembangan hukum syara menuju tingkat kesempurnaan, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan peradaban manusia. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur berkaitan dengan proses penetapan syariat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana mengetahui kondisi masyarakat Arab pada saat Al-Quran diturunkan, adanya tahapan-tahapan dalam menetapkan hukum berguna untuk memudahkan pelaksanaan hukum tersebut. Dan yang keempat, memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat apabila hukum yang terakhir yang menggantikan hukum sebelumnya lebih berat, tentunya yang mengerjakan mendapat pahala yang lebih besar. Sebaliknya, apabila hukum yang terakhir lebih ringan, maka akan lebih mudah mengerjakannya. Dan yang terakhir, memelihara memberikan keyakinan bahwasanya Islam sebagai agama yang sempurna dari agama-agama yang lain dan juga sebagai petunjuk akan kebenaran suatu hukum yang sempurna terhadap seluruh kebutuhan umat manusia yang berbeda dari masa ke masa, dan memunculkan pribadi mukmin sejati dan menghancurkan kaum munafik dengan menggantikan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Contohnya kebiasaan minum khamar secara berangsur-angsur, kebiasaan tersebut dihilangkan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Tapi saya mau pancing nih. Saya ingin memancing biar nanti bisa berkembang pemikirannya ya tentang nasi mansuh. Kalau saya perhatikan, bukan saya perhatikan, saya lihat, saya baca di kamus Lisanul Arab, makna nasakh itu bukan hanya izal, bukan hanya tabdil, tapi di situ ada kata an-naql. Mana ya? Tadi di Nah, ini saya melihat di sini. Ya, bukan hanya bermakna izal, ibtal, membatalkan, izal, menghapus, apalagi tadi tabdil, mengganti, gitu ya. Tapi di sini ada kata an-naql, memindahkan. Nah, nah di sini berarti bisa memiliki makna lain gitu ya. Sebetulnya ini kan para para ulama sudah memberikan penjelasan bahkan di dalam kitab Lisanul Arab sendiri. Di sini saya baca mana tadi? Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Arabi menyebutkan an-nasakh itu adalah tabdilus syai' minas syai' wa huwa ghairu. Nah, artinya sesuatu yang lain gitu ya. Jadi mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain lagi gitu ya. Itu Ibnu Arabi. Artinya beliau mengakui adanya nasakh. Nah, kemudian kalau Ibnu Abbas itu tidak mengakui adanya nasakh. Mana dia pernyataannya ya? Di sini. Mm-mm. Nah, kalau
Ibnu Abbas ini berbicara sama Sa'labah, ini malah apa ya, lebih bermakna sama saja, maksudnya menggeser atau menggantikan gitu ya. Artinya kedua-duanya bisa digunakan gitu. Misalnya pertama ayat ini kemudian digeser atau diganti dengan ayat ini. Nah, kata mengganti ini bukan berarti menghapus, tetapi mengganti mungkin dilihat dari manfaat atau dilihat dari kandungan hukumnya atau apanya gitu ya. Jadi tidak diartikan sebagai menghilangkan ayat yang satu dan mengganti dengan yang lain gitu ya. Nah, bisa jadi yang ditukar atau digantinya ini adalah ayat, kandungan ayatnya yang disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu gitu ya. Nah, memang ada tadi dua kelompok yang sebetulnya tiga ya, tiga tapi tidak juga ini juga. Secara garis besar ada dua, yang pro dengan yang kontra nasikh mansukh. Nah, yang pro tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau yang kontra ini salah satunya tadi siapa nih? Ya Ibnu Abbas. Yang pro itu tadi Al-Arabi. Kemudian ada tadi siapa ya? Saya menemukan satu lagi. Yang yang apa, di antara keduanya itu Ibnu Hazm ya. Ibnu Hazm itu sebetulnya tidak juga mengakui secara mutlak nasi mansu, tetapi juga tidak menolak, tapi beliau memberi jalan keluar dengan makna apa, taksis ya. Taksis artinya mengkhususkan ya. Jadi lebih membatasi ya, membatasi nasakh gitu ya. Jadi tidak, ayat ini dinasakh berarti dihilangkan, sudah nggak dipakai lagi, bukan begitu maksudnya. Tetapi menurut Ibnu Hazm itu malah ditaksis, ya dikhususkan. Artinya ayat yang ini misalnya turun berkaitan dengan ini, bisa jadi ayat ini tidak cocok dengan peristiwa lain yang akhirnya ayat dalil tentang dalil yang sama tentang ayat ini mungkin diganti dengan yang lebih cocok gitu. Jadi dikhususkan ayat ini untuk bangsa ini saja atau kaum ini saja gitu ya. Ini perspektif Ibnu Hazm gitu ya. Nah, kalau yang menolak lagi, yang jelas-jelas menolak seperti Muhammad Abduh itu menolak ya. Terus Nasr Hamid Abu Zaid tidak menolak secara mutlak tapi lebih mengkritik ya. Terus kalau Imam Syafi'i, beliau menerima gitu ya. Nah, makanya kita sebagai mayoritas pengikut Imam Syafi'i lebih menerima nasakh ya. Karena termasuk sunnah alasannya itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau tadi yang saya baca di Lisanul Arab tadi ya. Di Lisanul Arab di sini ada makna an-naql. Nah, nanti teman-teman ini bisa diteliti. Jadi nasakh yang semula mayoritas ulama mengatakan maknanya adalah izal, menghapus, menghilangkan. Kemudian ada juga maknanya dengan apalagi tadi ibtol, membatalkan. Nah, bisa jadi makna ini ada lagi yaitu dengan kata an-naql, yakni memindahkan. Mana tadi ya? Ininya ya apa pernyataannya? An-naql mana tadi? Hmm, hmm, bentar. Nah, ini tentu kan memancing pemikiran kita nih, ya, bahwa bisa jadi ayat an-nasakh itu tidak selalu bermakna hapus dan hilang, mengganti, dan yang diganti itu udah nggak berlaku lagi, tidak. Nah, di sini Ibnu siapa nih, Lisanul Arab, ada siapa ya? Lupa namanya di sini. Nah, ini memberikan makna lain di sini, wan nasukh naqlu syai' mim makanin ila makanin wa huwa hu gitu ya, wa huwa huwa gitu ya. Ya berarti dia juga gitu kan. Artinya memindahkan, jadi dari satu posisi ke posisi lain, dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Hmm. Dulu Lisanul Arab siapa pengarangnya? Coba saya lihat dulu. Saya lupa.
Hmm, 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 hmm. Nah, ini tentu teman-teman bisa bisa mengembangkan gitu ya makna lain dari nasih wal mansukh gitu ya. Jadi tidak hanya diartikan sebagai apa namanya hilang, mengganti, menghapus, tidak seperti itu. Nah, nanti buat argumen yang kuat bahwa bisa jadi an-nasakh itu adalah memindahkan ayat atau tabdil mengganti ayat. Menggantinya itu bukan berarti ayat yang satu diganti terus hilang, yang al-mansukhnya, tetapi diganti hanya penempatan ayatnya, gitu ya, penempatan ayatnya. Oh iya Ibnu Manzur, saya lupa. Ibnu Manzur ya, karya Ibnu Manzur. Nah ini teman-teman bisa, itu tadi saya bilang. Nah mudah-mudahan terpicu dan terpacu ya, sehingga punya eh, pertanyaan yang bisa dibahas atau komentar atau argumen yang bisa ditampilkan menjadi bahan diskusi di sini gitu ya. Silakan. Bismillah, boleh bertanya, Ustaz? Silakan ke pemateri dulu. Ya, silakan. Oh, tadi ya. Silakan. Ya, Sir. baik. Ya, baik. Betul. Ya, terkait ini, eh, tadi sudah dipancing sama Pak Dokter ya, itu tentang makna mansukh ya, nasih mansukh. Jadi bukan hanya dihilangkan izalah, tapi juga an-naql, memindahkan perpindahan. Jadi saya juga terpikir ya, sempat terpikir, tapi ini mohon mungkin penjelasannya. Kalau seandainya ayat itu dihapus, berarti kan ada, ini kan hanya pemikiran ya. Kalau seandainya ayat Al-Quran itu dihapus, otomatis berarti Al-Quran yang jumlahnya sekian 6.000 ayat lebih itu, berarti kan ada yang dihilangkan, berarti kan kalau makna dari mansukh ini dihapus atau ya, izalah gitu kan. Nah, ada di makna anakal perpindahan. Barangkali mungkin makna ini lebih bisa lebih tepat barangkali ya. Jadi ayatnya bukan dihapus, tetapi kalau kita mungkin bahasa lain ada yang ayatnya sifatnya umum, kemudian dikhususkan gitu. Ini seperti yang tentang kiblat ya, tentang kiblat yang 115. Kemudian bahasanya di sinilah apa ya dimansuk dinasah oleh ayat yang Al-Baqarah 144. Nah, di sini lebih spesifik tentang harus apa kiblat itu dalam ke lebih spesifik lah di sini kan gitu. Jadi maksudnya mohon penjelasan apakah memang makna yang tepat dari naskah ini apakah izalah atau nakal? Karena sekali lagi kalau izalah dihilangkan berarti kan ada ayat-ayat yang dihapus tidak berlaku berarti ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah itu. Mungkin demikian saya minta pencerahan ya dari pemakalah gitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kita tampung dulu ya. Silakan teman-teman. Ada yang tanya lagi. Pertanyaan yang lain, mungkin nanti biar dilengkapi jawabannya oleh Ustadz Amir. Dan sekaligus di sini ada pertanyaan dari siapa tadi? Sebentar. Udah hilang ya. Itu di chat kayaknya ada Itu ya? ada Iya, pertanyaan tadi di chat kayaknya. di chat saya lihat pertanyaan saya buka kok hilang tadi. Tapi dari pertanyaan Ustadz Hakim Alhamidi tadi, saya juga setuju dengan
kata-kata nakal tadi. Tapi ya mungkin beda pandangan artinya atau beda kalimat tapi hampir satu persamaan ya. Jadi mungkin tadi menasah menghilangkan bermakna menghilangkan, kemudian bermakna mengganti bermakna apa ya menukil tadi memindahkan. Satu seperti contoh yang sebagaimana di chat tadi, peristiwa apa namanya perubahan kiblat itu ya. Di situ kan ayatnya tetap ada dan tetap apa namanya fungsi sebagai urutan ayat, tapi fungsinya atau maknanya tadi hukumnya jadi berubah gitu kan. Ketika syariahnya tadi menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, karena itu ada peristiwa-peristiwa sejarah misalkan kehadiran Rasulullah yang ibarat nabi yang terakhir, kemudian orang-orang Yahudi bahasa sekarang mungkin nyinyir gitu ya. Ini ada nabi baru tapi kok menghadap kiblatnya menghadap ke apa ke Masjidil Haram gitu kan. Ketika itu kan ada syariah bahwa Rasulullah diperintahkan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah berjalan sekitar berapa? Mungkin sekitar 16 bulan apa berapa itu ya. Kemudian dalam pelaksanaan masih dalam sholat, akhirnya Rasulullah mendapat perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram gitu kan. Nah, dari hikmah ini kan apa namanya peristiwa ini untuk menguji keimanan atau ketauhidan sahabat gitu kan. Jika sahabat yang memang kuat tauhidnya, maka para sahabat mengikuti apa namanya syariah Nabi tadi, kemudian menghadap ke Masjidil Haram gitu. Nah, sehingga yang sahabat-sahabat mungkin yang memang sahabat ini masuk Islamnya belum kafah gitu ya, belum sempurna, masih ada mungkin tadi kalau nggak masuk Islam takut diperangi atau tidak masuk Islam nggak dapat bagian ghanimah gitu kan. Ketika perpindahan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu kan banyak sahabat juga yang apa menggerutu atau dalam apa namanya dalam hatinya atau perbincangan antara sahabat ini syariahnya Nabi kok bahasa kasarnya mencela-mencele gitu kan. Karena tadinya menghadap ke Baitul Maqdis kok tiba-tiba menghadap ke Masjidil Haram gitu kan. Jadi masa transisi perpindahan ini dibuktikan bahwa di situ juga ada masjid kiblaten gitu ya yang monumental yang ketika mungkin teman-teman yang melaksanakan haji atau umroh di Madinah itu kan ada kiblaten ya. Dan mungkin ya tidak kita bayangkan masjid itu jamaahnya itu sebesar di Masjid Istiqlal gitu kan, ketika perpindahan dari apa namanya Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, tiba-tiba imamnya Rasulullah lari itu kan, saya membayangkan mungkin hanya beberapa jamaah atau beberapa satu shop atau dua shop, sehingga Rasulullah kan langsung menghadap ke Masjidil Haram itu kan. Nah, untuk prakteknya itu sebagai apa namanya, kalau imam ketika Rasulullah sebagai imam kemudian mendapat wahyu berpindah menghadap ke Masjidil Haram, otomatis kan mesti Rasulullah di depan kan ya, harus mesti jalan gitu kan.
Jadi peristiwa itu mengandung apa namanya tes kekuatan keimanan sahabat, dia mengikuti syariat Nabi apa enggak gitu kan. Nah, itu jawaban dari kami Ustadz Al-Hamidi. Dan tadi saya juga lihat di chat tadi secara tertulis pertanyaan-pertanyaan dari mungkin apa namanya non Muslim apa non Islam yang menganggap nasikh mansukh ini hukum yang berubah, dianggapnya hukum Allah ini atau menganggap Tuhan gitu ya. Allah ini dianggap apa tidak konsisten, kemudian kalau bahasa kasarnya tadi bahasanya mencela-mencela gitu ya. Ini sebetulnya apa namanya semuanya syariah apa hukum itu hanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang di situ tadi untuk memberikan apa namanya pembelajaran kepada hambanya seperti kita saat ini misalkan punya anak kecil yang minta HP gitu kan, maka kita kasih HP yang kelihatan gede tapi harganya murah gitu kan. Tapi ketika sudah mulai dewasa, sudah mulai kuat apa namanya pemikirannya yang tadinya sekedar HP yang kelas-kelas biasa kemudian diganti misalkan iPhone yang tipe 16 gitu ya. Sehingga apa namanya Allah memberikan pembelajaran ketika hambanya ini diberi hukum seperti ini, hambanya masih kuat untuk melaksanakan. Kalau sekaligus diberi hukum yang berat, mungkin hamba-hamba itu belum sebagai apa namanya umat ini mungkin merasa berat untuk melaksanakan syariat itu gitu ya. Jadi hikmahnya tadi termasuk memberi pembelajaran dan memberi kekuatan tauhid kepada hamba sebagai insan yang beriman tadi. Mungkin ditambahkan oleh Ustadz Amir. Monggo Mas Amir. Atau Mbak Tika silakan. Baik, terima kasih Bapak. Apakah jawabannya sudah cukup, Pak Abdul Hakim? Ya, sudah cukup ya. Makasih. Makasih Pak Ahwani, Pak Ahmad Ahwani. Siap. Baik, teman, Ibu, Bapak, ada yang ingin bertanya atau mau menambahkan? Silakan. Pertanyaan buat teman-teman semua, mungkin ada yang bisa berkomentar, menjawab, khususnya pemakalah ya. Pertanyaannya, Allah Subhanahu Wa Taala itu kan punya sifat yang sempurna, ya maha, ya punya sifat maha. Apa kalau bahasa itu Allah maha alim, kemudian alimun khabir dan seterusnya, ar-rasyid gitu ya dan seterusnya. Tentu eh, kita memahami bahwa Allah itu adalah zat yang maha sempurna,
maha segalanya. Nah, bagaimana mungkin Allah yang punya kesempurnaan tersebut menggantikan atau mengadakan nasikh mansuh terhadap ayatnya atau kalimatnya atau firmannya. Nah, apakah ini tidak mengurangi kesempurnaannya begitu ya? Berarti kalimat Allah itu atau firman Allah itu mengandung kesalahan dong. Itu buktinya diganti. Nah, silakan. Bagaimana argumentasi kita menjawab pertanyaan itu? Boleh, silakan. Ya, mudah-mudahan ya kalau salah mohon diluruskan. Ya, Lanjut. jadi konsep nasikh mansuh ini sebenarnya kan justru bukan menunjukkan ketidaksempurnaan ya. Mungkin ada yang mengkritisi atau orientalis bahwa Allah itu inkonsisten, tidak konsisten ya. Masa ayat yang sudah dibuat dihapus lagi, dibatalkan lagi gitu kan. Oke. Jadi justru eh, jikalau itu dikatakan pembatalan atau penggantian hukum, itu bukan suatu kesalahan atau ketidaksempurnaan Allah, justru menjadi bagian daripada hikmah Allah dalam mengatur kehidupan manusia. Jadi Allah mengubah hukum itu sesuai dengan kondisi zaman dan kebutuhan umat. Jadi justru ini menunjukkan bahwa itulah kesempurnaan Allah, itulah menunjukkan bahwa bagaimana Allah itu mengetahui kondisi-kondisi umatnya, bagaimana ini hukum harus di kalau itu perpindahan dan itu penggantian harus diganti gitu. Ini bukan berarti menghilangkan ayat, tapi penggantian tersebut sekali lagi adalah sebagai bentuk hikmah Allah melihat kondisi sesuai dengan zaman atau kebutuhan umat. Jadi kalau dikatakan fleksibilitas itu menunjukkan fleksibilitas hukum sesuai dengan kondisi atau kondisi zaman dan kebutuhan umat. Itu mungkin mohon diluruskan jika salah. Salah dapat satu pahala ya. Iya, saya dapat. Yang penting lihat, yang penting Iya. lihat. Ya, saya Ayo, lihat. saya mau memancing argumentasi teman-teman lain. Silakan, yang lain komentari dulu. Itu ijtihadnya udah dua itu, Pak Kiai. Iya, Udah bener itu. iya. Monggo yang Pahalanya lain udah ya. dua ya. Ayo, siapa lagi? Kita putar, kita Pak Amir. asah otak kita. Mudah-mudahan ada yang bantah nih, Ustaz. Hmm, boleh, silakan. Tidak ada yang bertanya. Kalau gitu saya bertanya aja, Pak Dokter. Klik. Ya, silakan. Ya, baik, Pak Dokter. Ada di sini apa ya? Ada ayat-ayat, mungkin beberapa ayat yang sebelum tertulis di dalam mushaf itu kan ada ayat yang dihilangkan gitu kan. Nah, apakah mungkin ketika apa namanya penulisan mushaf itu kan ada ayat yang tertinggal, kalau memang ada ayat yang dinasakh atau yang di tadi yang di apa ya yang dihilangkan secara hukum untuk apa namanya peristiwa nasakh itu gitu. Nah, berarti
eh, ayat tersebut penulisannya setelah mendapatkan izin Rasulullah ketika dalam apa namanya kalau dalam setoran itu gitu ya. Misalnya setoran biasanya kan ketika mendapat wahyu Rasulullah kemudian disampaikan ke sahabat untuk dihafal atau ditulis gitu. Jadi mungkinkah ayat yang tadi karena ternasah sebagaimana apa peristiwa ayat yang atau sebagian kalimat ayat yang hilang gitu. Mungkin memang ini agak 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 pusing juga saya kalau yang berkaitan dengan itu ayat yang ternasah gitu, yang termasuk. Mungkin pertanyaan ini mungkin kurang paham juga, saya juga bingung. Pak Dokter monggo pencerahannya. Iya, saya juga belum paham betul nih apa yang dimaksudnya. Apa ya? Gambaran belum belum jelas nih sama Iya, saya nih. mungkin gini saat gampangnya Mm-mm. ada ayat Aha. yang hilang Mm-mm. untuk karena nasih mansuh. Peristiwa Mm-mm. nasih mansuh kan ketika sudah terjadi apa namanya uh, mushaf gitu ya, sudah tertulis gitu kan. Nah, untuk sekarang kan apakah nasah mansuh masih tetap terjadi gitu. Kalau secara tertulisan mungkin oke, tadi apa ayat ini tetap berjalan, tetap tertulis dan sesuai dengan fungsi ayat, bila membaca ayat-ayat itu masih berpahala, tapi fungsi hukumnya sudah tergantikan dengan ayat yang lain gitu. Oke. Apakah Jadi, ada yang ayat apakah ada ayat yang memang hilang sudah tidak tertulis di dalam Al-Qur'an gitu? Mohon pencerahan. eh, kalau dilihat, kalau ya kita kembali ke sejarah ya. Nasikh mansukh itu bukan terjadi setelah Al-Quran menjadi mushaf, tetapi sebelumnya, yaitu pada masa Nabi. Makanya tadi nasakh itu bisa diartikan dengan kata an-naqal. Jadi memindahkan fungsi dan peran ayat atau surat tersebut terkait dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat pada saat itu gitu. Jadi bukannya sudah berbentuk mushaf terus diganti dengan ini, tidak seperti itu, karena nasikh mansukh tetap prosesnya adalah pada saat masih masa kenabian atau kerasulan di mana proses ayat Al-Quran itu masih turun. Cuma begini, proses kodifikasi Al-Quran itu kan mulai dari pengumpulan, terus sampai penyalinan kembali, sampai kepada, bukan penyalinan, seleksi ya, penyeleksian, kemudian penyuntingan, terus penyalinan, terus pembukuan, itu tentu memiliki proses dan mekanisme yang ketat, ya tidak mudah gitu kan. Sehingga ya bisa jadi nih, bisa jadi kita para sahabat misalnya, bukan kita ya, para sahabat yang langsung bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah pada suatu ketika, misalnya beliau, para sahabat itu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi itu berupa ayat Al-Quran, tentu kan banyak yang mencatat. Ada yang mungkin yang bisa mencatat dengan cara menulis, ada yang hanya mencatat di dalam hafalannya saja gitu kan. Nah tentu bisa jadi para sahabat itu banyak mendengar. Namun demikian pada saat kodifikasi kan sudah ditetapkan oleh Khulafaur Rasyidin beserta tim apa ya, tim mushaf lah gitu ya, tim kodifikasi mushaf itu ya, yang termasuk siapa, itu jadi bisa itu Ubay bin Ka'ab ya, Khalifah empat itu. Nah, menyeleksi dengan banyak persyaratan, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi gitu ya. Itu misalnya eh, sahabat yang pernah mendengar
Rasulullah menyampaikan satu ayat, ketika dia mau melaporkan itu kepada khalifah pada saat itu pada masa kodifikasi, dia harus memenuhi persyaratan. Misalnya, dia tidak bisa menyampaikan kalimat ayat itu sendirian, melaporkan sendirian, tidak, tapi harus ada buktinya. Misalnya ayat ini sudah pernah didengar atau disampaikan atau diterima oleh sahabat lainnya, minimal 2. Kalau tidak ada, maka bisa jadi ayat itu tidak dianggap tidak valid, tidak kuat bukti, akhirnya tidak dimasukkan ke dalam mushaf. Nah, ayat itu bukan berarti ayat yang dibuang, ayat yang apa ya, tetapi sahabat mungkin tidak bisa membuktikannya gitu ya pada saat seleksi. Ini yang terjadi, yang menurut Taufik dan Amal itu banyak ayat-ayat yang riwayat Ibnu Abbas itu tidak dipakai gitu ya, tidak dimasukkan ke dalam mushaf. Nah, itu salah satu faktor penyebabnya gitu ya. Mengapa ada beberapa ayat yang tidak dimasukkan ke dalam mushaf? Bisa jadi itu karena tadi kurang pembuktiannya, pendukungnya ya, terkait dengan otentisitas, terkait dengan validitas gitu ya. Akhirnya para sahabat bersepakat ya untuk mengambil ayat-ayat yang sesuai dan memenuhi kriteria gitu ya. Nah, itu kan kalau kita lihat baik di mushaf Hafsah pun, di mushaf Ibnu Abbas, di mushaf Abdullah bin Mas'ud juga sama. Ada banyak-banyak perbedaan yang bisa dilihat ya dengan isi atau Al-Qur'an yang sudah terkodifikasi dalam mushaf Utsmani gitu kan. Nah, tentu itu kan masing-masing versi ya, masing-masing versi. Nah, dengan itulah peran mushaf Utsmani itu menjadikan standar ya, melakukan standarisasi dengan membentuk dan menetapkan mushaf Utsmanilah yang berlaku. Nah, yang lainnya ya tentu dimusnahkan gitu ya. Kenapa? Agar tidak terjadi kerancuan di kemudian hari gitu ya. Tidak kerancuan di kemudian hari. Nah, seperti itu. Sama halnya tadi dengan yang pertanyaan yang saya munculkan itu, misalnya Allah kan maha sempurna ya. Kemudian kalau Allah mengadakan naskh mansuh, berarti ayat yang pertama itu ada kesalahan. Berarti karena ada kesalahan itu mengurangi kesempurnaan Allah. Bagaimana itu gitu ya. Nah, para ulama menjawab bahwa eh, apa kesalahan itu penasih itu bukan disebabkan karena adanya kesalahan ya, tetapi karena adanya perpindahan atau ada penyesuaian dengan peristiwa gitu. Maka tadi saya bilang lebih tepat dimaknai dengan an-naql. Jadi memindahkan. Jadi ayat ini dipindahkan disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Jadi bukan karena kesalahan ayat. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebijakan. Tadi Bapak siapa juga yang bilang itu adalah bentuk fleksibilitas ayat gitu kan. Ya itu seperti itu. Ya ada nilai fleksibilitas di situ. Yang kedua ada apa tadi yang saya katakan, kebijakan. Ya, ada kebijakan di situ. Allah tidak memberlakukan hukum yang sama ya pada peristiwa yang berbeda gitu. Ya, bisa jadi misalnya terjadi pembunuhan di sini. Sama kejadian pembunuhan. Tetapi tidak bisa disamakan hukumannya. Kenapa? Dilihat dulu faktor penyebabnya. Peristiwa pembunuhan di sini memang karena pembunuhan yang disengaja dengan cara biadab dan seterusnya tanpa alasan, ya. Kalau di dalam apa tuh kitab fikih apa apa ya, man qatala amdan gitu ya, dengan sengaja, maka dia akan dikenakan hukuman ya, jelas ya, jadi apa, kisos ya, nyawa balas nyawa gitu ya. Tetapi kalau ternyata membunuhnya dengan cara tidak sengaja, misalnya
dia sedang menyetir mobil, kemudian terjadilah misalnya kecelakaan karena jalan licin, atau karena jalan menurun, atau karena menanjak, atau karena remnya blong gitu kan. Kan nggak ada niat orang itu membunuh gitu kan. Tapi ada yang tertabrak akhirnya meninggal. Ya, itu tentu ada proses hukum yang berbeda. Nah, Allah bijaknya seperti itu. Jadi bisa jadi ayat yang tadinya diberikan tentang hukuman yang berat, nah setelah melihat kasus ini, ya akhirnya diganti ayatnya. Diganti ayat itu bukan berarti ayat yang pertama tadi hilang, tetapi peran dan fungsinya yang berganti gitu ya. Saya kira itu pemahaman dari nasikh mansukh ya, bukan bukan ambil satu buang yang lain gitu, jangan ya. Tidak seperti itu di pemahaman saya. Nanti teman-teman ini bisa dijadikan bahan penelitian tesis nih. Ini ide yang saya berikan, mudah-mudahan bisa dikembangkan Ya. gitu ya. Jadi makna lain selama ini yang digaungkan nasikh mansukh itu adalah maknanya menghapus, mengganti gitu ya. Mengganti dalam arti ibtol ya, kalau mengganti dengan tadi memindahkan atau menyesuaikan, no problem. Tetapi kalau sudah dengan kata ibtol, artinya membatalkan, ya berarti sudah menghilangkan gitu ya, menghapus dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat itu. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Bapak, ya seperti itu. Ya, ayat itu mengapa ada yang berkurang dan seterusnya, itu kasusnya seperti itu. Nah, itu dilihat dari historisnya ya. Artinya ada yang diakui, ada yang tidak diakui pada saat penyeleksian di kodifikasi Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, mengapa ayat menjadi berkurang ya atau bertambah, itu karena cara membaca kita semua ini berbeda-beda. Ya, ada yang membaca dengan satu ayat satu nafas, membaca satu ayat panjang itu dijadikan satu, ada yang membaca satu ayat panjang itu dibagi dua, gitu ya. Nah, misalnya contoh ya, Al-Fatihah saja dari kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu ada yang baca sampai situ, itu dianggap satu ayat. Nah, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu satu ayat lagi. Nah, berarti 7 ayat sudah. Maka mereka akhirnya berpendapat basmalah itu, bismillah itu bukan masuk ke dalam ayat. Gitu ya. Jadi 7-nya itu karena siratal apa ghairil maghdubinya itu dipisah. Nah, buat kita yang mayoritas menganggap bahwa bismillah itu adalah ayat, maka ayat ketujuhnya itu mulai dari siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladhdallin. Nah, jadi berbeda-bedanya di situ. Ya, banyak ayat-ayat lain ya yang dianggap ini satu ayat, ini masih gabung jadi satu gitu. Ya, nanti cara bacanya itu makanya ada banyak tanda baca tajwid, misalnya ada al-waqfu aula, ada yang apa bahasanya ya? Waqaf ibtida ya, waqaf ibtida gitu ya. Itu mempengaruhi bacaan dan jumlah ayat gitu ya. Itu seringkali terjadi disebabkan oleh itu. Ya, cara baca yang disebut dengan apa tuh? Ilmu kiroah ya. Bukan kiroah. Ya mungkin mas ke situ ya. Ya seperti itu gambarnya ya Pak ya. Jadi tadi yang saya katakan intinya anak an-nasikh mansukh itu jangan di jangan dibatasi hanya dengan makna izalah dengan apalagi satu lagi tadi al-ibtal ya. Coba diperluas maknanya dengan kata at-tabdil dengan an-naql yang tentu maknanya nanti lebih lebih pas, lebih tepat. Tadi sesuai dengan pendapat para ulama menjawab tentang gambaran bahwa Allah itu kalau ada nasikh mansukh berarti tidak sempurna gitu ya. Nah, akan dijawab seperti itu. Oke, sampai di situ. Silakan yang mau komentar atau bertanya lagi.
Afwan Bapak, izin memastikan. Silakan. Kalau fleksibilitas ayat itu bisa penundaan hukum juga atau tidak ya Pak? Kita mengartikannya gitu. Jadi Allah itu bukan yang tadi menghapuskan suatu hukum atau menggantikan, tapi memang karena disesuaikan jadi hukum itu jadi tertunda gitu Pak. Tidak tertunda ya. Tadi kan yang dimaksud dengan fleksibilitas itu artinya disesuaikan ayatnya. Oh iya. Ya. Tadi kan Pak siapa yang komentar tadi, Pak Abdul Hakim bukan? Iya, betul. Yes. Ya. Jadi mana fleksibilitas itu, misalnya ayat ini bisa diterapkan di sini, ayat itu bisa diterapkan di situ. Kalau kondisinya tadi sama-sama, misalnya kasus hukum ya, pembunuhan. Nah, pembunuhannya sama, menghilangkan nyawa intinya. Tetapi faktor penyebabnya berbeda. Maka bisa jadi kasus pembunuhan ini menggunakan ayat ini. Ya, bisa jadi ayat di ayat apa kasus yang satu lagi tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi kasus yang bersifat umum itu digunakan dengan ayat juga yang bersifat dalil umum gitu ya. Jadi fleksibel, dalil yang bersifat umum itu bisa digunakan di sini nanti, di kasus ini, di kasus itu gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan fleksibel. Jadi fleksibilitas itu simbolisasi dengan apa ungkapan apa Al-Quran itu solih likul limakanin wa zamanin. Jadi Al-Quran itu sah di mana saja atau bisa diterapkan di mana saja berarti fikul limakanin, ya di tempat mana saja, di posisi mana saja, di kasus apa saja. Nah kemudian wazamanin walikul zamanin berarti di segala waktu, kapan saja. Itu yang menggambarkan tentang fleksibilitas Al-Quran, gitu ya. Jadi tidak terpaku. Oh ini dalil untuk ini, bisa jadi dia digunakan dalil untuk yang lainnya lagi gitu ya. Makanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu dengan redaksi yang bersifat global. Hanya sedikit atau tidak semua ayat diturunkan secara rinci. Itu hanya semuanya lebih banyak bersifat global. Kenapa? Karena memberikan kemungkinan bahwa ayat itu bisa digunakan di berbagai tempat dan di berbagai zaman atau waktu. Gitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Ayo, siapa lagi? Baru jam 12.
Oke, ada lagi? Ah, ini pada tidur apa pada sholat ini ya? Sepertinya pada sholat, Mungkin ya. Oke lah, persiapan ditunggu. sholat asar. Heeh. Oke, kita tunggu sampai jam 12.30 ya. Hmm. Sudah paham semua kayaknya, Ustaz. Hah? Sudah paham semua mungkin. Iya kali ya. Atau saya nambahin atau nambahin pertanyaan, bukan pertanyaan, Ustaz. Berkaitan dengan ayat-ayat Khomer. Nah, ini kan tadi yang disampaikan Ustaz Al-Hamid tadi kan fleksibilitas Tuhan. Jadi Tuhan itu dia fleksibel, jadi bisa apa bisa diikuti oleh para dai-dai ini yang harus ikut fleksibel juga. Jadi tidak tidak kaku gitu ya. Eh, Contoh misalkan berdakwah di daerah Papua yang memang di sana itu masih primitif, ya daerah-daerah tertentu yang masih dalam, kemudian berdakwah tentang contohnya seperti Homer gitu kan. Nah, dalam hal ini kan sudah dinasah gitu kan. Tapi ketika menyampaikan dakwahnya di sana kemudian tiba-tiba dakwahnya contohnya eh, jangan minum minuman keras itu haram gitu kan, sehingga masyarakat di sana langsung antipati, padahal antipati merespon Islam gitu. Wah, ini sih Islam nggak enak, Islam haram gitu, Islam selalu haram gitu. Jadi ketika pendekatan itu kan mungkin bisa menisbatkan pada tahapan-tahapan apa namanya tahapan-tahapan tentang hukum khamr yang pertama dibolehkan, mungkin setelah dibolehkan itu baru ada peringatan. Jadi disampaikan khamr itu ada manfaatnya tapi banyak mudorotnya. Kemudian sampaikan lagi larangan tentang sholat dalam keadaan mabuk, dan terakhir adalah khamr itu adalah diharamkan gitu. Mungkin diaplikasikan seperti itu, Ustaz. Bisa seperti itu gitu. Untuk melaksanakan para teman-teman yang memang punya skill dai, kemudian menyampaikan ke masyarakat itu dengan tahapan-tahapan yang memang di mempraktikkan tahapan-tahapan seperti pertama, kedua, ketiga, keempat seperti itu. Untuk mengisi nunggu teman-teman. Menanggapi ini mungkin boleh ya. Ustaz Arif baru nongol tuh. Ya. Ini yang pertanyaan Pak Ahmad Ahwani ini boleh di apa sedikit mungkin Boleh, boleh ya terkait boleh. fleksibilitas hukum tadi mungkin terkait nasa mansur tapi di sini dalam konteks dakwah ya dalam konteks dakwah barangkali
mungkin bahasa selain fleksibilitas bahasa yang lebih tepat barangkali kita ini soal metodologi ya. Kita belajar kepada Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Barangkali hikmah ya, hikmah. Jadi sesuatu hukum yang memang itu sudah jelas haram, tetapi ketika kita berdakwah, tentu kita tidak serta-merta misalnya orang lagi minum minuman, minum keras, ini haram, ini haram ya, langsung gitu. Pasti orang akan langsung membenci. Makanya ada tahapan-tahapan barangkali ya, tahapan-tahapan dalam dakwah. Bagaimana kita walaupun itu haram, tapi kita memberikan satu satu pemahaman ya, bukan satu pemahaman ya, memberikan memberikan tahapan-tahapan bahwa walaupun itu haram kita sampaikan dengan cara yang bijak. Saya pernah dulu saya pernah tinggal di sebuah komunitas yang saya memang kesulitan untuk berdakwah di mimbar gitu. Maka ketika saya pergi ke apa ya ke kedai perkumpulan ke warung itu mereka itu pada pada minum gitu kan. Tidak mungkin saya langsung katakan nggak boleh sama itu haram gitu. Iya memang jelas haram gitu. Tapi bagaimana saya pendekatan personal dulu, personal lama-lama kita tidak mereka minum kita diam minum dulu katanya. Ya nggak mungkin ya, ya saya begitu aja gitu. Artinya bukan saya mengiyakan bahwa itu boleh, ya. Nah, saya biarkan saja. Tapi saya memberikan contoh perilaku akhlak yang baik. Lama-lama mereka tertarik ketika sholat berjamaah, ketika pas zuhur saya pergi ke masjid. Kemudian saya tidak pernah melarang mereka, tapi dengan pendekatan personal akhirnya mereka lama-lama sadar gitu dan banyak bertanya tentang, oh saya sebenarnya Muslim, tapi saya ya biasalah pergaulan katanya. Bertanya-bertanya, akhirnya mereka yang mulai mabuk berhenti sejenak, berhenti eh, perlahan-lahan, kemudian banyak bertanya tentang keislaman, nanya lagi tentang wudhu, bagaimana saya sudah lupa lagi wudhu katanya. Akhirnya mereka ke masjid. Berarti eh, hukum yang itu haram, tapi harus disampaikan dengan pendekatan yang hikmah. Makanya dalam berdakwah kan Allah sudah memerintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya walaupun bermujadah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi lebih kepada metodologi barangkali ya. Eh Ustaz Ahmad Ahwani. Itu mungkin yang bisa saya sharing. Oke, oke, sip, sip, ya. Betul. Silakan yang lain menambahkan yang lebih lagi. Makasih. Misalnya Arif tuh, saya Arif udah siap kayaknya. Saya Arif udah siap kayaknya deh. Udah mau ngomong deh. Nah, istifadah aja, Ustaz. Dengarkan. Tadi kan seputar kaitannya tentang nasi wal mansukh tadi yang diberikan contoh-contoh dari pemateri tadi itu fokus pada
kebanyakan tentang ahkam ya, tentang hukum-hukum. Apakah memang nasi wa mansukh ini hanya berputar di ayatul ahkam yang mungkin kalau kita baca berapa referensi para ulama kurang lebih 500 ayat kurang lebih, atau memang dia hanya berputar di perintah dan larangan, atau juga masuk mungkin di nasi wa mansukh terkait tentang ayat-ayat yang lain. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Baik, ada yang mau jawab dulu? Biar di apa? Dipancing ya argumentasinya. Silakan yang mau jawab terlebih dahulu. Pak Ahwani mana Pak Ahwani? Pak Abdul Hakim? Ini udah dipancing nih pertanyaan nih dari Pak Arif, Ustaz Arif. Jawabannya gampang-gampang susah. Susahnya pas giliran disuruh kasih contoh. Apa ya ayatnya gitu ya. Terus tentang apa aja gitu ya. Ini kayak pada ini kalau sholat, itu zikirnya panjang ini. Zikirnya panjang banget ini. Baik Pak Ustaz Arif, Ya, terkait dengan itu banyak ayat ya, bukan tentang hanya tentang hukum saja ya, tetapi banyak hal terkait dengan nasih mansukh ini, tentang ya warisan hukum ya, terus tentang perang juga, tentang apa lagi, puasa, tentang apa lagi, eh, pergaulan ya, muamalah ya, muamalah. Tapi ini lagi-lagi anggapan ini mansuh atau tidak adalah merupakan ijtihad ya dari para ulama. Misalnya ayat tentang perang itu yang mana ya? Nah, ada nih ayat 109 ya, 109 dengan 109 surah Al-Baqarah dengan At-Taubah ayat 5. Ini bagaimana sikap kita ya, sikap kita terhadap orang-orang non-muslim. Intinya non-muslim. Nah, apakah ini masuk ke dalam mushaf atau tidak? Ini tentu merupakan hasil ijtihad para ulama gitu ya. Artinya bukan bukan ketentuan dari Nabi atau bukan gitu. Nasih mansuhnya. Nah, kalau dilihat dari makna atau kandungan makna, itu Al-Baqarah 109 itu kan bercerita tentang toleransi ya. Toleransi terhadap ahli kitab. Nah, terhadap ahli kitab. Kemudian kalau At-Taubah ayat 5 itu adalah sebaliknya. Perintah untuk memerangi kaum musyrik. Ya. Nah, ini eh, oleh sebagian ulama itu dianggap sebagai ayat 109 itu menasah, maaf, atau ayat 5 itu menasah ayat 109 gitu ya. Tapi ini lagi-lagi pendapat yang katakanlah masih harus dibuktikan atau di apa ya bahasanya, diteliti kembali, diperiksa apakah pemahaman seperti itu betul atau tidak gitu ya.
Nah, padahal kalau kita bisa pahami mungkin Al-Baqarah 109 itu tentu konteksnya berbeda dengan At-Taubah ayat 5. Di sini kalau dianggap sebagai nasih mansuh, ya, nasihnya adalah At-Taubah ayat 5, mansuhnya adalah Al-Baqarah 109, berarti hanya memahami ayat tersebut secara letterless, ya. Kita disuruh toleransi terhadap ahli kitab. Tetapi setelah itu turun di kemudian hari ayat tentang perintah untuk memerangi kaum musyrik. Berarti yang hukum pertama di Al-Baqarah itu sudah dimansuh, ya sudah dimansuh dengan atau ayat 5 gitu. Kita disuruh perintah memerangi musyrik gitu ya. Itu kalau orang yang menganggap itu sebagai mansuh ya tentu dalilnya seperti itu. Berarti dia menggunakan dalil yang sifatnya harfiah ya, ya literal. Apa namanya? Letterlock gitu ya. Jadi tidak tidak apa kontekstual dan tidak sesuai dengan waktu apa kondisinya gitu ya, peristiwanya gitu. Mengapa muncul apa kondisi seperti apa muncul surah Al-Baqarah, kita disuruh bertoleransi. Kemudian kondisi apa surah Taubah ayat 5 turun, kita disuruh memerangi kaum musyrik gitu kan. Nah, tentu kalau dilihat dari situ itu bisa jadi sebagai nasih dan mansukh ya, tetapi lagi-lagi ini penuh pasti sifatnya kontroversi ya, ada yang setuju ada yang tidak gitu ya. Kalau apa ayat surah Al-Baqarah itu kita diminta untuk bersabar. Bersabar itu dalam arti ya sudah tenggang rasa, kemudian tepo seliro, kemudian toleransi dan seterusnya ya. Nah, pada ayat ke ayat Taubah 5 ini sudah harus bersifat ofensif ya, tidak lagi defensif tapi bersifat ofensif, menyerang ya untuk berjihad. Jadi ada apa namanya kondisi-kondisinya gitu ya. Itu terkait dengan sikap ya, termasuk juga perang juga ini ya, ayat perang juga. Bukan hanya terkait dengan muamalah saja, pergaulan. Nah, itu ayat apa contoh-contoh ayat mana saja gitu ya, terkait dengan apa saja ada nasih mansuhnya ya. Banyak juga bukan hanya terkait dengan hukum saja, tetapi bisa juga terkait dengan perang, dengan adab atau akhlak, juga ada terkait dengan puasa ya. Bagaimana kalau tentang puasa yang mana ya contohnya? Hmm, itu tentang mana ya? Tentang fidyah ya, tentang fidyah. Nah, itu ini ya tadi ya saya ulangi lagi, itu adalah contoh-contoh beberapa ayat yang tidak hanya terkait dengan hukum saja yang ada nasi maksudnya, tapi juga menyangkut masalah-masalah tentang perang, tentang adab, tentang puasa dan seterusnya. Intinya itu semuanya bersifat ijtihadiyah ya, yang tentu membuka peluang untuk berbeda pendapat atau bersifat kontroversial. Ya. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak. Masya Allah, jazakallah khair. Sama-sama. Hmm, hmm, hmm. Ada lagi yang lain? Hmm, 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 hmm. Kalau tidak ada, gimana? Kita tutup, cukupkan sampai di sini. Mbak Tika, silakan diakhiri, ditutup.